undang Lukman bergabung. Oke. Sambil kita tunggu. Baik. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suara ulun. Ya, jelas. Alhamdulillah. Kita sambil tunggu yang lain bergabung. Sudah ada 5 orang. Oh ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum semuanya. Alhamdulillah wabarakatuh. Ada Sanur dan Nia. Nah, yang bergabung. Assalamualaikum yang bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Udah mulai gabung. Alhamdulillah bergabung sudah. Kalau tidak salah, Melsa Nurdania ini orang Kuala Kuayan. Apa kabar di Kuala Kuayan? Segar melihat guru aja. Nah. Jangan melihat TS, terus aman. Sampai Tipo. Iya, alhamdulillah. Jamilah baru bergabung. Nah, oke. Alhamdulillah. Nur Jamilah, Bu Nur Jamilah, Rado. Panas ya Mas ya, cuaca kita puasa nih. Nggih. Panas. Beberapa hari ini. Apa nih faktornya, kemarau atau apa nih? Memang kemarau kayaknya Pak Ustaz. Kemarau. Beberapa waktu yang lalu itu berita dari BMKG itu memang meramalkan bulan-bulan ini sudah Kemarau. masuk kemarau. Jadi luar biasa tahun ini kita puasa dalam musim panas. Tetapi Umar bin Khattab itu lebih senang puasa bila hari panas. Umar bin Khattab. Jadi ketika ditanya kenapa beliau lebih senang puasa hari panas, beliau jawab bila puasa panas atau musim panas atau kemarau ini ternyata kata beliau pahalanya lebih besar dibandingkan musim hujan. Amin. Kodanya lebih besar ya, Pak Ustaz. Nah. Ya, karena memang baik di perjalanan ataupun kita berada, maka kadang-kala emosi itu tidak terkendali karena memang faktor cuaca panas, hawa panas, jadi bawaannya emosi kadang-kala. Inilah untuk pengendalian diri kita. Puasa itu mengendalikan diri kita, menahan nafsu amarah, nafsu syahwat dan lain-lain. Ya mungkin sudah ada yang ini bertanya, kalau belum ada. Atau langsung aja kita langsung jalan aja ya Ustaz. Baik, mulai aja dibuka, silakan. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadiran Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah bisa bergabung di ngabuburit online dan santit. Cakup Iya. kita lanjutkan selawat dan salam kepada kehadiran Nabi Muhammad SAW. Ya. Acara kita tanya jawab ini berjalan lancar dan bisa menambah ilmu para follower yang bergabung. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita ada waktu sekitar 35 menit atau 40 menit ke depan nih Pak Ustaz. Sekitar 35 menit. 35 menit. Ya. Kita langsung ke Pak Ustaz lah kalau ada yang mau bertanya lah. Kalau ada yang mau ditanyakan. Ketik di kolom komentar. Iya. Ini apa kabar nih? Apa nih saudara kita Fahri di mana nih, Fahri Abdi di Tigar kalau tidak salah nih. Mudah-mudahan sehat selalu. Lancar aja kalau armada lancar aja kalau nih.
Ini urusan travel-travelan nih. Habis itu Pani tadi di kandangan tuh, orang kandangan. Apa kabar nih kandangan? Panaskah cuaca? Coba ulun bertanya dulu lah, Pak Ustadz lah, ulun memulai lah. Ya. Nah, ini Pak Ustadz, kan kalau sudah 3 waktu berbuka puasa, kita disegerakan berbuka. Cuma kalau misalnya kita dalam perjalanan, Pak Ustadz, misalnya dari Sampit ke Kuala, kita perjalanan naik motor, misalnya di tengah jalan itu tidak ada warung, terus kita tidak membawa bekal. Nah, terus sampai waktu buka puasa, itu seperti apa Pak Ustadz? Sementara kita harus segera berbuka nih Pak Ustadz. Apakah ada batasan waktu itu lewat? Sebenarnya tidak ada batasan. Cuma sunnah Nabi itu bila waktu berbuka puasa itu tiba, maka segerakanlah berbuka. Kan ada 2 sunnah kan? Yang pertama, waktu berbuka segerakan berbuka, walaupun diri kita masih kuat begitu. Dan juga mengakhiri sahur. Nah, jadi sahur disunahkan akhir-akhir waktu menjelang imsak. Nah, tapi dalam kondisi seperti tadi, yang istilahnya dalam perjalanan menuju Kuala Pembuang misalnya, ternyata di jalan tidak ada air, tidak ada makanan. Nah, belum berbuka puasa. Seandainya ada, ya segeralah walaupun hanya seteguk air putih, tidak mengapa. Yang penting batalkan dulu puasanya, artinya berbuka dulu lah puasanya. Kalau ada warung ya cepat berhenti dulu, minimal air putih kan dulu, minta segelas kan, atau beli air putih begitu. Nah, sebelum mungkin makan makanan yang lainnya, yang penting batalkan dulu puasanya, karena sunnahnya itu segerakan berbuka. Tetapi kalau dalam kondisi seperti tadi tidak memungkinkan, tidak ada bekal atau belum ada, tidak ada persiapan, dan tempat orang jualan juga agak jauh, ya sampai di mana kita ketemu air, sampai di mana kita ketemu makanan, disitulah kita berbuka puasa seperti itu. Ya, tidak bukan haram, bukan apa, itu kan apa, karena keadaan, karena kondisi yang belum memungkinkan untuk berbuka puasa. Tidak disengaja lah Pak Ustadz. Ya, tidak disengaja. Nah, disengaja. Misalnya waktu berbuka telah tiba, tapi dia santai saja. Nanti aja aku berbuka. Aku masih siap aja nanti berbuka. Itu hukumnya makruh. Jadi membelakangi sunnah itu hukumnya makruh. Disunahkan segera berbuka ketika sampai, malah dia melambati. Ada tidak ada alasan apa-apa. Nah, makanan ada, ya kan? Nah, misalnya kira-kira karena pakai sahan, asik pakai sahan ya, misalnya Ustaz lah. Bersahan dengan kawan misalnya kan. Ya. Jadi kalau itu faktornya tidak kesengajaan. Kalau keasikan berkisah, cerita sana kemari tidak ada ujung sahan, lupa atau tidak tahu bahwa sampai waktu berbuka, nah itu lain cerita, tidak sengaja namanya. Yang makruh itu disengaja melambat-lambati berbuka, sedangkan disunahkan menyegerakan untuk buka seperti itu. Wah, ini ada Sabina nih, Sasa, apa kabar Sasa nih? Ini jamaah di masjid nih, sudah menyiapkan buka puasa belum nih di masjid? Nur Kolbu, Sabina. Ada lain bergabung, mungkin ada yang lain yang mau bertanya. Jadi sebelum ada yang bertanya, ya kita mungkin memberikan pencerahan terlebih dahulu. Nah, nanti kalau ada yang bertanya baru kita berikan jawaban. Jadi sahabat-sahabat netizen semua, yang sedang berpuasa, agar jangan sampai puasa kita itu ibarat ember yang berisi air kolong. Nah, kita punya keran itu keran puasa namanya. Nah, dan pahalanya itu ibaratnya air dalam ember penuh, pahalanya ibadah puasa kita nih. Ada puasa, ada sedekah, ada
tadarus, ada tarawih, penuhlah pahalanya. Tapi bisa jadi ember itu bocor, ya berlubang-lubang, dan akhirnya airnya keluar semua. Maksudnya pahalanya habis. Disebabkan oleh apa? Kan yang pertama berkata bohong, berkata dusta. Nah, kalau bahasa Banjarnya bakar ramput. Nah, berbicara bohong, bercerita dusta dalam hal seperti apa? Dalam hal lagi puasa, maka ini akan membuat lubang di ember, akhirnya pahalanya berkurang. Ditambah selain berdusta, yang kedua menggibah atau aib orang. Kalau membicarakan berita itu lain cerita lagi, yang berkaitan dengan apa, jurnalis, misalnya memberitakan kejadian, ya kan? Misalnya penggerebekan miras yang tadi malam kan, misalnya seperti itu, diceritakanlah, diberitakan oleh Quran, itu bukan gibah. Nah, itu yang dibolehkan untuk menginformasikan kepada masyarakat bahayanya dan sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, dan yang kita maksud di sini adalah membicarakan aib seseorang, baik diceritakan secara lisan langsung ataupun diceritakan secara tulisan. Hati-hati hari ini menulis postingan, status, share dan sebagainya, karena kalau itu berupa aib orang, maka bisa dikatakan gibah atau membicarakan aib orang. Nah, kalau menggibah atau membicarakan aib orang, maka pahala puasa kita, ember kita bocor lagi tuh, airnya keluar lagi. Nah, berkurang lagi pahalanya. Ditambah lagi namimah atau provokator, adu domba misalnya, seperti itu. Alhamdulillah Pak Ustaz. Potong. Ada yang bertanya nih Pak Ustaz. Ada yang masuk. Oh ya. Dari Ayu Mulyati 1. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya tambal gigi saat sedang berpuasa? Baik. Hukum tambal gigi saat berpuasa tidak membatalkan puasa. Ya, sama halnya kayak kita sikat gigi atau berkumur-kumur, itu juga tidak membatalkan puasa. Asal jangan ditelan. Tambal gigi itu kan cuma menambal bagian giginya saja yang berlubang, tidak ditelan ke dalam kan. Nah, air apa, kumurnya juga tidak ditelan. Jadi tambal gigi, menambal gigi ya, atau pasang kawat gigi di bulan puasa tidak puasa. Mudah-mudahan saudara Ayu Mulyati bisa menyimak jawaban dari Pak Ustaz. Nih, siapa nih? Mbak Cahya, Mas Wibowo dan lain-lain ya. Ya, selamat bergabung baru masuk. Ini ada titipan lagi Pak Ustaz, pertanyaan dari Satpam nih Pak Ustaz. Oh ya. Kertas ini antar. Bagaimana hukumnya? Ini tentang zakat Pak Ustaz. Bagaimana hukumnya apabila seseorang tidak mampu membayar zakat fitrah karena memang ketidakmampuannya, karena miskin. Nah, itu satu. Ada yang kedua, berdosakah kita apabila tetangga yang tidak mampu bayar zakat fitrah tersebut? Apabila ada tetangga yang tidak mampu bayar zakat, tapi kita tidak tahu keadaan tetangga itu. Ya. Terima kasih. Terima kasih juga Mbak Ayu Mulyati. Baik, pertanyaan yang pertama, seandainya zakat fitrah, orang ini susah, tidak mampu untuk berzakat fitrah, apakah wajib mengeluarkan zakat fitrah? Kalau tidak mampu berzakat fitrah, tidak wajib mengeluarkan zakat fitrahnya. Kalau tidak mampu, malah kita yang mampu seharusnya memberikan dia zakat. Nah, berikan dia apa? Zakat fitrah kah atau sedekah kah? Nah, begitu. Jadi kalau ada tetangga kita yang kayak itu, artinya dia kesusahan sampai dia tidak makan, itu kita sebagai tetangga berdosa. Bahkan ada yang mengatakan
percuma istilahnya berangkat umroh berkali-kali, tapi kalau ada tetangga ada tetangga kelaparan, maka itu tidak mabrur juga. Jadi makanya orang yang mau berangkat haji umrah itu cek dulu tetangganya. Kalau ada tetangga yang kesusahan, kelaparan, harus dikasih sesuatu supaya dia tidak kelaparan. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau ada orang susah tidak bisa berzakat fitrah, apa hukumnya? Tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah, tapi kita yang mampulah yang menzakati dia atau memberikan sesuatunya. Alhamdulillah. Ini ada lagi Ustaz dari Mas Widodo Lesta. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena hukumnya puasa bagi orang yang sudah lanjut usia. Baik. Orang yang sudah lanjut usia karena uzur usianya sudah tua, tidak mampu puasa, maka dia tidak wajib puasa, tapi wajib bayar fidyah setiap hari. Nah, fidyah itu 1 mud kepada fakir atau miskin diberikan oleh orang yang uzur yang tidak berusia. Misalnya kakek umurnya 80 tahun, sudah lanjut usia, tidak mampu lagi puasa karena uzur tadi, maka dia tidak wajib puasa, tapi ganti dengan fidyah. Yang mengeluarkan fidyahnya kalau kakek-kakek itu mampu, maka kakek-kakek itulah mengeluarkan fidyah 1 mud setiap hari, 3/4 liter beras minimal diberikan kepada fakir atau miskin. Boleh lebih. Nah, misalnya dikasih beras 1 kilo, dikasih lauk lagi telur 10 butir, dikasih minyak lagi, dikasih duit lagi misalnya, lebih baik. Itu lebih baik. Seandainya kakek-kakek usur tadi atau lansia tadi tidak sudah tidak puasa, tidak mampu, tapi juga tidak mampu secara ekonomi. Kalau begitu siapa yang fidyah? Ada anaknya enggak? Kalau ada anaknya yang mengeluarkan fidyah atas nama orang tuanya. Tapi kalau anaknya juga tidak ada, keluarganya tidak ada, ya sudah, berarti kitalah yang memberikan beliau sedekah atau makanan seperti itu. Ada lagi nih dari Dodi Abdul Qadir Adiaksa dari Palangkaraya nih sepertinya. Ya. Dari Palangkaraya. Assalamualaikum Ustaz. Sunnah buka puasa sesuai anjuran Rasul itu bagaimana? Sunnah buka puasa sesuai anjuran Rasul. Ya, baik. Sunnah berbuka puasa selain menyegerakan berbuka puasa secara segera, juga makanan untuk berbuka puasa itu disunahkan yang manis. Nah, kalau di Arab sana kan yang manis-manis itu ya kurma. Jadi minimal 1 butir kurma atau 3 butir, ya kan? Ini ada kurma, ya alhamdulillah kurma. Tapi berbukalah dengan yang manis-manis, itu sunnahnya. Kalau di tempat kita ada alhamdulillah, ya. Dan orangnya yang manis. Nah, orang suka manis dulu, baru berbuka dengan yang manis-manis. Nah, kalau di tempat kita ini tidak ada korma, misalnya, carilah yang manis-manis. Nah, yang tidak masak di api, istilahnya manisnya. Misalnya, ya buah mangga manis, apel yang manis, ya pokoknya yang manis-manis, ya begitu. Kalau ditanya apa sih berbuka puasa, yang manis-manis duluan. Nah, seperti itu. Minimal ya kalau ada lagi. Ada nih dari Adi Rolling. Nah, ya. Bagaimana hukum puasa tapi tidak sholat? Iya. Puasa tapi tidak sholat ya. Sudah hadis. Ya itu. Yang hisab nanti di hari kiamat di padang mahsyar nanti adalah sholatnya. Bila sholatnya itu diterima, maka niscaya ibadah-ibadah yang lain pun ikut diterima. Bila ibadah sholatnya ditolak, maka niscaya ibadah-ibadah yang lain pun ikut tertolak. Nah, apakah itu sholat?
Nah, makanya sholat itu di apa kata Nabi apa? As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama, fondasinya. Nah, itu nah, tapi atapnya, nah atau jendelanya atau pintunya. Tapi yang namanya sholat itu tiangnya supaya tidak roboh bangunan. Nah, bangunan apa aja tanpa tiang akan roboh. Nah, begitu jawabannya. Jadi ya kita doakan mudah-mudahan yang hari ini semangat puasanya tinggi tapi sholatnya masih rendah. Mudah-mudahan dengan bulan suci Ramadan ini dia puasa tapi juga sholatnya diperbaiki. Salah satunya tarawih, ya kan? Dan sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Kalau masih belum sholat 5 waktu, oke, berapa mampunya sehari? Saya baru mampu 1 kali. Ya sudah, istiqomah dulu 1. Usahakan lagi tambah. Habis subuh, zuhur lagi. Habis zuhur, asar lagi. Terus meningkat sampai 5 waktu itu dilaksanakan. Paling utama saat kita lihat menutupi kekurangan-kekurangan, lobang-lobang, ketidaksempurnaan di sholat fardu yang 5. Begitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa disimak oleh saudara Andi Roli. Iya, mudah-mudahan. Amin. Ada lagi silakan. Dari Bu Direktur nih, dari Bu Fojia. Assalamualaikum. Tarawih biasanya agak cepat. Bagaimana ketika makmum belum selesai membaca Al-Fatihah, tetapi imam sudah gerakan rukuk, apakah langsung ikut gerakan imam atau selesaikan Al-Fatihah? Ya. Yang namanya makmum itu wajib ikut imam. Yang namanya sholat berjamaah, makmum, ada imam, ada makmum. Makmum wajib mengikuti gerakan imam. Seandainya imamnya cepat membaca Fatihah dan surahnya, kita masih baca Fatihah belum selesai. Imamnya sudah selesai membaca surah setelah Fatihah. Lalu dia langsung ruku. Bagaimana kita? Kita pun ikut ruku. Kekurangan kita dalam membaca Fatihah ditanggung oleh imam. Begitu ya. Jangan sampai kita malah melambat-lambati untuk ruku karena Fatihah belum selesai. Imam sudah bangkit lagi dari ruku, tidak sujud lagi, kita masih baca Fatihah. Nah, ini bisa putus berjamaahnya. Jadi kan kalau misalnya makmum itu terlambat baca Fatihah, imam sudah ruku, ditanggung oleh imam. Begitu. Ikuti saja langsung ruku. Ya, ada lagi? Yang lain. Ini Pak Ustadz, saya mau menambahkan yang soal zakat, Ustadz. Terutama zakat harta, Pak Ustadz, zakat mal. Nah, itu, zakat mal. Ya, saya mau bertanya, ketika orang masih punya utang, misalnya orang masih punya utang di bank, misalnya Pak Ustadz, masih mencicil utang di bank, apakah kira-kira wajib mengeluarkan zakat hartanya juga, Pak? Kita tidak bicara hutang dan tidak ya. Kita bicara syarat wajib zakat mal itu 2. Syarat zakat mal itu yang pertama sampai nisabnya, sampai hitungan hartanya, ya sampai hitungan hartanya. Biasanya dihitung dikiaskan ke emas. Lebih dari 10 gram itu mencapai misalnya perdagangan kah atau usaha bisnis atau apa, dan itu mencapai nisab 85 gram ya, dengan harga sekarang, maka satu syarat penuhi untuk mengeluarkan zakat mal. Yang kedua, wajib zakat mal, zakat harta itu zakat mal namanya haul itu sampai setahun. Jadi kalau 2 syarat ini terpenuhi, maka wajib dia mengeluarkan zakat malnya, walaupun mungkin ada hutangnya ya. Jadi kita tidak bicara hutang, kita bicara syaratnya terpenuhi enggak. Kalau memang terpenuhi 2 itu artinya nisabnya sampai walaupun ada hutangnya, habis itu fullnya sampai setahunan, bukan sebulan tapi setahunan putarannya,
maka wajib mengeluarkan zakatnya seperti itu. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustaz. Ini ada yang baru bergabung. Lagi, ya. Ada Mbak Rafi Ramadhani, Usain Rahmat, Eko Aprianto. Ya, apa Jar? Silahkan lagi yang mau bertanya, ketik di kolom komentar. Waktunya masih lumayan. Iya, sama-sama. Terima kasih kembali. Barakallahu fikum dari Mas Arif. Ada lagi? Bagaimana hukum puasa tapi tidak sholat? Sudah tadi ya? Sudah Ustaz. Sunnah apa berbuka puasa sudah ya sesuai anjuran Rasulullah. Baik. Nah jadi itu saya lanjutkan tadi pesan yang tadi, yang pahala puasa kita ibarat air masuk di ember tapi bisa bocor. Nah maka dari itu berdusta dikala kita puasa. Yang kedua jangan menggosip, menggibah. Yang ketiga jadi provokator, adu domba, Termasuk namimah. menyebarkan hoax ya Ustaz. Ya. Termasuk menyebarkan kabar hoax, berita hoax itu. Ya, betul sekali. Menyebarkan berita hoax, yang berita tidak benar, itu salah satu juga berkata bohong. Nah, berkata bohong. Ada yang bertanya itu siapa? Mas siapa? Dari Usain Rahmat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zakat fitrah yang afdol kapan Ustaz? Apakah benar di awal Ramadan? Ya. Baik, zakat fitrah secara hukum ya, boleh mengeluarkan zakat fitrah itu di awal Ramadan. Ramadan boleh mengeluarkan zakat fitrahnya. Boleh juga pertengahan Ramadan. Boleh juga akhir Ramadan. Tapi hukumnya adalah kayaknya pertimbangkan segi manfaatnya. Segi manfaatnya. Kenapa manfaatnya? Kalau kita berzakat malam Lebaran, malam Idul Fitri, misalnya tengah malam mengantar beras atau duit, nah dia menerima tengah malam, menerima beras, mau di apa sudah tidak bisa, ini duit mau dibelikan apa sudah kesulitan karena sudah malam Lebaran. Jadi kalau saya menganjurkan, pilihan hukumnya adalah keluarkan zakat fitrah itu ya minimal 3 hari sebelum Idul Fitri. Malam Lebaran itu dibolehkan, tetapi pertimbangkan tadi segi manfaatnya. Habis itu petugasnya, misalnya ada berzakat melalui Badan Amil Zakat. Badan Amil Zakat, malam masih menerima zakat, membagikan lagi. Besok dia mau sholat Idul Fitri, bisa ngantuk, terganggu, kecapean, dan sebagainya. Nah, jadi saya menyarankan 3 hari sebelum Idul Fitri sudah keluarkan zakat fitrahnya. Kenapa? Sangat bermanfaat buat mereka mustahik. Mustahik itu orang yang berhak menerima zakat. Ada 8 golongan, tapi kayaknya cuman ada 7 karena yang rikop, yang memerdekakan atau budak itu kan sudah apa? Miskin, mu'allaf, amil, garim, ya, fisabilillah dan ibnu sabil. Ada 7. Yang ke-8 itu yang rikop tadi tuh, ya salah satunya rikop itu kayaknya tidak ada lagi di saat sekarang, tidak ada lagi perbudakan kan? Ya. Alhamdulillah. Kalau misalnya kapan yang paling abdol, ya kalau ditanya paling abdol ya malam apa terakhir lah katanya malam apa Lebaran. Tapi itu tadi, masa kita hanya sekedar mengejar abdol, ya kan? Tapi segi manfaatnya buat yang menerima tidak kita pikirkan juga. Jadi mereka ketika menerima itu bisa dimanfaatkan, bisa dimasak apa, bisa dipersiapkan untuk apa, seperti itu. Bukan hanya sekedar kita melepas kewajiban kita sah, abdol, tapi tidak melihat mereka yang menerima, begitu.
Alhamdulillah, mudah-mudahan saudara saya rahmat. Ya. Silahkan kalau ada lagi yang mau bertanya. Selamat bergabung. Nah, mudah-mudahan kita lancar. Nah, kita belum ada yang bertanya, kita sama-sama baik. Saya sambung lagi yang tadi. Artinya ember berisi air pahala tadi bocor gara-gara dusta, menyebar berita hoax, menggosip, ngadu domba, jadi provokator. Dan yang keempat itu bersumpah palsu. Bersumpah palsu itu menyebut nama Allah, berkata dengan nama Allah, dia bersaksi padahal dia tidak benar. Nah, misalnya aku benar melihat kejadian itu demi Allah. Nah, padahal dia puasa, padahal dia tidak melihat kejadiannya. Itu namanya bersumpah palsu. Itu bisa menyebabkan pahala tadi bocor. Ada yang bertanya? Ada Ustaz dari Mas Lameto. Mas Lameto ini di Pangkalan Banteng ini. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sebutan untuk mualaf itu apakah ada masanya atau berlaku selama umur orang tersebut? Baik. Mu'alaf artinya, pengertiannya adalah orang yang baru masuk Islam. Nah, dari pengertiannya aja sudah kita pahami, orang yang baru masuk Islam. Kalau tahun dia sudah menjadi seorang muslim atau muslimah yang sudah benar-benar muslim sudah. Kalau mu'alaf ini kan baru masuk Islam. Nah, jadi kira-kira kita bisa aja lah menimbang-nimbang masa-masanya baru masuk Islam itu kira-kira baru itu seperti apa. Kalau sudah puluhan tahun itu bukan baru lagi. Nah, kalau masih setahun ya bolehlah, baru dia setahun ya baru masuk Islam, itu masih mendingan. Tapi kalau sudah 10 tahun, sudah punya anak, sudah punya cucu, alap katanya, udah lama, jadi tapi ya kalau tadi di batasannya, kalau saya itu ya udah setahun lah, baru setahun. Nah itu. Tapi kalau sudah 5 tahun itu lama, 10 tahun apalagi. Seperti itu ya. Alhamdulillah. Jadi tidak berlaku seumur hidup, ya. Atau berlaku selama umurnya masih ada kan? Ya. Tidak berlaku seumur hidup. Nah, jadi kalau sudah lama dia masuk Islam, ya tidak disebut mu'alaf lagi. Ya, yang disebut mu'alaf itu baru masuk Islam, ya setahun lah begitu. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan Mas Lam itu puas dengan jawaban Ustaz. Ya. Ya, terima kasih yang baru bergabung. Ada IF Polok sama Aslam Kah yang baru bergabung. Masih ada? Kalau belum ada, kami lanjutkan lagi. Silakan. Yang membuat pahala di ember tadi itu bisa bolong, bocor, itu yang kelima. Yang kelima adalah nazratus syahwat, pandangan syahwat. Apalagi ya hari ini kita memang berat ya, panca indera kita ini harus dikendalikan. Kita ke pasar, mata kita melihat orang-orang, ada yang berpakaian rapi, ada yang berpakaian tertutup, ada yang terbuka, ada juga yang tertutup tapi terlalu ketat. Ini membuat mata kita ini melihat. Makanya ketika kita melihat sesuatu yang dilarang, itu cepat segera palingkan. Jangan malah kita balik lagi. Seperti itu. Kalau sudah melihat, balikkan langsung. Karena yang pertama itu kata Nabi, ya bahasanya rezeki lah. Ya rezeki aja, rezeki mata. Tapi yang kedua, itu sudah dosa. Apalagi kita berkaitan dengan puasa. Nah, kita lagi puasa, maka jangan sampai pahala kita, air dalam ember tadi bocor gara-gara pandangan syahwat. Nah, ini ada pertanyaan Ustaz.
Ya, Ada yang masuk pertanyaan. silakan. Pangkalan Bun. Mau bertanya, kalau puasa kan bisa dikadal, Mas. Bagaimana dengan sholat? Apakah sholat yang selama ini tertinggal bisa dikodok? Baik. Buat Pak siapa nih? Pak Samsudin apa Mas Samsin ya? Pangkalan Bun ya. Dari Pangkalan. Baik. Ya, salam buat saudara-saudara di Pangkalan Bun. Kita sering juga ke Pangkalan Bun, ke Kumai, ke tempatnya Haji Rahman Ebol dan lain-lain. Salam buat kawan-kawan di Pangkalan Bun. Mudah-mudahan Samsudin nanti bisa ketemu kalau tempat di sana. Ya. Iya. Baik, jadi yang ditanyakan ini kalau puasa itu ada kadonya, kadoan ya, wajib mengkado, membayar maksudnya. Ketika di bulan Ramadan ini misalnya sakit atau lagi musafir dia tidak puasa, atau lagi karena ada halangan sesuatu yang menghalangi dia untuk puasa, bisa karena haid perempuan, bisa karena nifas atau melahirkan, maka puasanya nanti atau dibayar di luar Ramadan. Pertanyaannya adalah apakah sholat yang selama ini yang tidak dilaksanakan juga dikado? Ada dua pendapat, Mas. Pendapat yang pertama wajib dikado. Wajib dikado. Jadi berapa tahun kita tidak sholat, hitung asar, zuhur, maghrib, isya, 5 waktu itu tidak sholat, berarti nanti ketika kita sholat yang wajib yang tunai dulu baru membayar yang kadoan. Seperti itu. Misalnya zuhur 4 rakaat tunai, sholat lagi zuhur 4 rakaat yang kadoan. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, tidak wajib lagi mengqadha karena wajib sholat itu katanya tepat pada waktunya. Jadi ada dua pendapat ulama ini, silahkan mau ikut yang mana. Dua-duanya benar, yang tidak benar tidak sholat. Seperti itu. Mudah-mudahan ya. Samsudin bisa paham dan punya pandangan. Ini ada lagi Ustaz dari Fauzia. Ustaz, bagaimana hukumnya sholat menggunakan baju agak kotor? Nah, karena tidak sempat mandi dan ganti baju. Apa tadi? Sholat menggunakan baju yang agak kotor, Ustaz, karena tidak sempat mandi dan ganti baju. Oh. Kalau agak kotor itu kan beda dengan najis. Yang tidak boleh itu najis, kena najis. Artinya pakaian yang kena najis maka tidak sah untuk sholat. Sah sholat itu 3. Yang pertama suci pakaian, tidak kena najis. Yang kedua suci badan, tidak ada najis. Yang ketiga tempat sudahnya barangnya. Tapi kalau agak kotor itu bukan najis. Agak kotor itu misalnya kena debu, berdaki-daki misalnya, ada kena tanah misalnya, atau ada warna-warna, pastikan yang kotor tadi itu bukan najis. Jadi kalau bukan najis maka boleh saja, sah saja sholatnya, tidak membatalkan sholat. Alhamdulillah. Ini ada satu lagi Pak Ustaz. Baik. Beda antara bersedekah dengan hadiah. Nah, bedanya sedekah dengan hadiah. Oh ya, hampir mirip tapi beda memang. Sedekah itu biasanya bernilai sesuatu yang disedekahkan itu berupa model duit misalnya, yang tujuannya untuk keagamaan misalnya, atau untuk orang susah misalnya. Membantu. Nah, itu membantu, mencukupi. Betul. Nah, itu sedekah tuh. Tapi kalau hadiah itu biasanya sesuatu reward, sesuatu penghargaan, sesuatu janji kepada orang lain, bisa berupa duit, bisa berupa barang, dan hadiah ini sesuatu yang tadi, sesuatu karena dia punya prestasi atau apa seperti itu. Jadi ada bedanya di situ. Alhamdulillah. Tapi sedekah itu ya itu tadi kayak model seolah-olah kita membantu orang kesusahan lah bahasanya kalau sedekah itu. Tapi kalau hadiah itu memberikan sesuatu
kepada orang yang belum tentu susah. Dan niatnya kadang niatnya bukan karena lillahi ta'ala, Pak. Ada tujuan. Bisa jadi bisa jadi karena pengen apa sayang. Ini ada lagi Ustaz dari Adi Rolling. Adi Rolling lagi bertanya. Assalamualaikum Ustaz, tanya lagi Ustaz. Salam. Suatu ketika saya ketiduran sehingga tidak sempat makan sahur. Ketika malam menjelang tidur, saya juga tidak sempat berniat. Apakah puasa saya sah? Baik. Kalau tidak bersahur, sah saja puasanya. Artinya dia ketiduran, lupa bersahur, ya kan? Lalu dia bagaimana puasanya? Sah saja, lanjutkan saja puasanya. Dan lupa niatnya malam. Nah, kapan niatnya? Pagi hari. Niatnya udah berniat pada waktu pagi hari. Makanya biasanya seperti ini, Mas. Ada Imam Malik ya, yang membolehkan berniat puasa itu sebulanan penuh. Jadi ketika kita suatu malam lupaan baca niat, karena mungkin tidak ikut tarawih atau apa lupa, maka itu sudah masuk niat yang bertaklid kepada Imam Malik tadi, sengaja kok puasa sebulanan penuh di bulan Ramadan, seperti itu. Bertaklid, berikut kepada Imam Malik, seperti itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan Adi Rolling tidak galau lagi. Iya, puasanya lanjutkan, semangat. Kita lihat waktu Ustaz jam 17.27. Waktu kita sudah mendekati berbuka puasa, kayaknya kita stopkan dulu ya, kayaknya ya. Kita insya Allah, ya kita akan lanjutkan lagi nanti di hari berikutnya insya Allah. Mudah-mudahan gak ada halangan ya. Alhamdulillah, amin. Baik, terima kasih. Saya ucapkan mohon maaf. Kata ya, kiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke Mas Radar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada para follower yang sudah bergabung. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Ustadz Haji Syarifuddin bisa bermanfaat ilmunya dan bisa kita sebarluaskan untuk menambah amal ibadah. Saya akhiri acara hari ini dan silahkan nanti kita bergabung kembali dalam ngabuburit online berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.